Baik, kita akan melanjutkan eh, pelajaran yang kemarin ya, yang mengenai metode odd days untuk menentukan tanggal atau nama hari dari sebuah tanggal ya, persisnya demikian. Jadi eh, saya ingatkan lagi untuk menentukan nama hari itu diperlukan definisi yang ini ya, yang nama hari dikaitkan dengan nilai odd days. Jadi odd days yang nilainya 0 itu adalah hari Minggu. Odd days yang nilainya 1 adalah Senin, yang nilainya 2 adalah Selasa, yang nilainya 3 adalah Rabu, yang nilainya 4 adalah Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu. Demikian. Jadi kalau perhitungan kita nantinya ya mendapatkan odd days-nya 1 itu berarti Senin. Kalau 4 itu artinya Kamis dan seterusnya. Baik, selain itu kemarin kita sudah menghitung ya odd days atau sisa hari dalam tahun 100 nilainya adalah 5, 200 nilainya 3, 300 nilainya 1, 400 tahun kabisat ini nilainya 0 ya. Jadi untuk tahun kalau jatuh di tahun kabisat itu nilainya 0. Sedangkan tahun 500 ya, 500 ini akan berulang menjadi 5 3 7 0. 900 5 lagi. Kenapa demikian? Karena ingat ya, untuk abad kita harus bagi, selain bisa dibagi 4 kita harus bagi dengan 400. Jadi kalau 500 itu dibagi oleh 400, sisanya adalah 100 ya, sisanya 100, kembali lagi ini 5 karena ini 100, odd days-nya 5 ya. Kalau 600 dibagi 400, sisanya 200, kembali nilainya 3 dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu menghafalkan sampai panjang sampai tahun 2000 sekian atau 4000 sekian, tidak perlu ya. Kemudian kita ingat untuk all odd days bulan ya. Odd days bulan sebenarnya juga tidak perlu menghafalkan tabel seperti ini atau tabel seperti di atas ya kan. Kenapa demikian? Karena kita tahu kan odd days-nya itu dari angka sudah kita hitung ya. 31 ini dibagi 7 ya. Hasilnya kan 4 lebih ya. Kalau 4 itu 28, jadi sisanya 3. Jadi odd days-nya 3. Kemudian 30 ya, dibagi 7 juga. Kenapa 7? Karena itu yang akan kita tentukan ya, nama-nama hari dalam sepekan. Oke? Sisanya 2. Kemudian hanya ada tanggal 29 ini di Februari. 29 Februari juga itu kalau kabisat saya beri ini ya warna hijau. Jadi kalau itu Februarinya 29, maka nilainya 1. Tetapi kalau 28 tahun normal, nilai odd days-nya 0 ya. Saya ulang lagi, tadi yang pertama sudah disinggung ya. Jadi nama hari itu dikaitkan dengan odd days yang nanti kita hasilkan ya. Jadi kita lihat di sini. Untuk odd days dengan dengan nilai 0 itu Minggu, odd days dengan nilai 1 itu Senin, odd days dengan nilai 2 itu Selasa, odd days dengan nilai 3 Rabu dan seterusnya. Ya, Anda hanya mengingat itu aja. Nah, oke, sekarang kita melanjutkan kemarin yang sempat terpotong ya. Karena sorry aja caranya untuk kita dibatasi 10 menit kemarin, jadi tidak bisa menyelesaikan tuntas lebih dari 10 menit. Oke. Ini diminta nama hari dari tanggal 20 bulan 10 tahun 1857. Perhatikan ya, yang pertama dalam kita menentukan itu, kita lihat dulu ini tahunnya termasuk tahun kabisat atau bukan.
Ya, ternyata ini adalah tahun normal. Oke. Tetapi untuk menentukan nama hari pada tanggal ini, kita harus pecah dia menjadi dua bagian, yaitu yang kita sebut dengan tahun penuh. Tahun penuh apa? Adalah tahun yang dilewati secara penuh, yaitu tahun 1856. Karena di tahun 57 ini baru sampai bulan ke-10. Nah, bulan yang ke-10-nya ini di sebelah kanan, ya, dimasukkan sebagai tahun berjalan, ya. Itu adalah tahun 1857-nya karena dia baru melangkah sampai Oktober tanggal 20 di sini, ya. Oktober tanggal 20. Nah, kalau kita lihat tahun yang penuh, artinya yang ini, yang sebelumnya tentu dikurangi satu aja, ya. Jadi tahunnya 1856 ini yang penuh dijalani. Nah, untuk memudahkan menghitung odd days, kita lihat. Jadi yang bulatnya itu 1800 kita pecah, ya, menjadi 1600. Kenapa jadi 1600? Karena ini kan kabisat, bisa dibagi 400. Jadi kita tahu nanti nilainya 0. Yang 200, ya, kita tahu odd days-nya juga berapa. Urutannya apa? Dari 105, 203, ya. Terus 300, 1, 400, 0, ya. Jadi yang 200 ini nilainya 3. Kemudian berapa odd days yang tahun 56? Nah, lihat. Kalau keseluruhan tahun ini sebenarnya adalah tahun kabisat, ya kan? Tahun kabisat, ya. Jadi kita akan lihat nih. Untuk menentukan yang tahun 56 ini berapa odd days-nya, kita bagi, ya. Ini dengan tahun kabisat, yaitu dibagi 4. Tentu nggak usah dibagi 400 karena ini tidak ada ratusannya, ya. Cukup dibagi 4. Hasilnya itu adalah tepat 14. Tentu kalau yang kabisatnya ada 14 tahun, maka yang normalnya adalah 56 tinggal dikurangi 14 aja, yaitu 42. Jadi kalau ini dijumlahkan totalnya 56. Nah, yang 42 tahun normal kita tahu, ya. Ini odd days-nya kalau tahun normal berapa? 1, ya kan? Tapi kalau untuk yang kabisat, odd days-nya adalah 2, ya. Sehingga 42 dikali 1, 42. 14 dikali 2, 28. Nah, kita totalkan. Kalau kita jumlahkan, itu hasilnya 70, bukan? Kalau 70 dibagi 7, gak ada sisa, ya kan? Hasilnya kan 10, ya kan? Hasilnya 10. Jadi sisanya ini adalah 0. Dengan demikian, odd day-nya 0. Oke? Nah, jadi dalam tahunnya aja 1856, kita mendapatkan odd days 1600 kosong, odd days 200-nya 3, odd days 56-nya kosong juga. Jadi secara totalnya odd days-nya adalah 0 ditambah 3 ditambah 0 atau 0, ya kan? Totalnya adalah 3. Jelas. Jadi odd days untuk tahun penuh itu 3. Nah, kemudian kita lihat tahun yang berjalan, ya. Tahun berjalan di tahun 1857 itu hanya sampai bulan Oktober, kan? Jadi saya singkat aja, kita lihat tabel. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya sampai Oktober. Nah, karena ini tahunnya 1857, bukan tahun kabisat, ya kan? Tahun yang normal aja, maka Februari yang 28 itu odd days-nya adalah 0. Sedangkan Januari 3 karena 31 hari tadi, ya. Maret juga 31 hari, 3. April 2 dan seterusnya. Nah, untuk yang Oktober ini tanggal 20-nya ada 20 hari, ya kita cantumkan aja 20 hari, nggak ada masalah, ya. Oke.
Dengan demikian, kita bisa menghitung total hot days dalam bulan Oktober tahun 1857 ini sebagai berikut. Ya, jadi tinggal dijumlahkan aja seluruhnya ya. 3 0 3 2 3 2 3 3 2 dan ini 20 Oktobernya. Masukkan saja. Maka kalau kita hitung ya, totalnya adalah 41. Nah, 41 ini ya, 41 hari ini kita bagi 7 ya. Kalau kita bagi 7 itu hasilnya adalah 5. 5 kali 7 35, berarti sisanya adalah 6. Demikian, maka dengan demikian odd days-nya untuk untuk bulan berjalan ya, atau tahun berjalan itu adalah 6 ya. Di sini 6. 6 ya, hasilnya 6. Oke, dengan demikian tadi yang tahun penuh dengan tahun berjalan, yang tahun penuh itu 3, yang tahun berjalannya adalah 6, maka totalnya kita dapat odd day keseluruhan adalah 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dibagi 7, 1, sisanya 2. Maka odd days-nya adalah 2. Ya. Nah, nilai odd days 2 ini akan menunjukkan tanggal ya, tanggal yang ditanyakan 20 Oktober 1857 itu adalah hari Selasa ya, karena hasil perhitungan kita odd days-nya sama dengan 2. Demikian ya, kita menyelesaikan masalah tanggal 20 bulan 10 1857 adalah hari Selasa. Nah, dengan cara ini Anda bisa menghitung juga. Kalau Anda tahu kan masing-masing tanggal lahir Anda kapan, maka Anda akan bisa menentukan hari apa Anda lahir. Ya, dengan cara demikian. Oke, sepertinya cukup dulu sekian. Nanti kita akan lanjutkan untuk tanggal-tanggal yang lain. Terima kasih perhatiannya.